soalnya saya belum pernah baca, cuman hanya mendengar saja itu kayak gitu. Berudak ada jadi mati lampu nih. Nah, bisa lagi. Oke, kembali lagi. Gangguan lagi guys. Gangguan. Terima kasih kan sudah ditemukan salah satu organ tubuh yang hilang. Langsung pakai backsound. Ada yang hilang dari mataku. Aduh parah. Jangan datang di sini jangan. Beberapa hari setelah kematiannya, itu ruh masih ada di pintu katanya. Lebih percaya versi yang mana, bahwa itu benar-benar ada roh yang gentayangan, atau itu adalah jin korun yang bergentayangan, atau yang ketiga lebih ke residual energi ketika seorang manusia masih hidup. Tapi di mana kalau misalkan ada kan istilah si roh dan si raga dan rohnya tidak diterima bumi. Nah, ini justru yang jadi hal yang menarik ya. Cewek tersebut lagi nangis katanya di pangkalan ojek di bawah gapura. Bukan hanya fenomena suara. Yang saya dengar katanya hampir semua tukang ojek diganggu. Jam maghrib itu udah nggak boleh ada yang keluar. Iya bentar, ya kedap. Nah, pakai sarung. Langsung pas bukain pintu, Allahu Akbar. Dan untuk penuh darah katanya. Penuh darah dan berterima kasih katanya. Jadi saya lihat kesini itu setengah badan Rambut dia. pendek cowok. Rambut pendek cewek. Liatin saya gini, liatin gini. Cuman nggak kelihatan matanya, ininya blank hitam ya. Grimis, Gerai cerita misteri. Lubang Gocis. Mat, nyoi. Oke, Brudubrex, kembali lagi nih di channel kita ya, yang kebetulan yang melipir di Grimis Gerai Cerita Misteri. Kali ini kita bahas yang mungkin bahasannya lada lumayan creepy story ya, karena sensitif banget sih. Ini ada beberapa sudut pandang yang memang percaya hal ini, ada juga yang emang skeptis terhadap hal ini. Artinya skeptis di sini nggak percaya bahwa itu terjadi ya. Dimana hal ini adalah cerita tentang Marakayangan. Nah, Marakayangan itu sendiri kalau misalkan di translate di bahasa Indonesia itu gentayangan katanya. Jadi gentayangan ini merupakan sebuah fenomena yang dipercaya itu perwujudan sosok makhluk yang manusia, terutama yang udah nggak ada katanya. Ya. Mohon maaf, mati secara tragis. Kebanyakan sih mati secara tragis atau mati secara Sebelumnya saya jelasin ada beberapa sudut pandang tentang gentayangan ini. Yang pertama yang saya tahu nih, di agama sendiri ada bahwasannya setiap makhluk manusia yang udah meninggal itu udah lepas urusannya di dunia. Ya. Ketika dia udah, artinya udah nggak ada urusan lagi di dunia, nggak ada lagi urusan untuk gentayangan. Lari ke versi kedua, bahwasannya itu adalah jin korun yang memang mengikuti sejak lahir. Yang memang perilakunya itu sama gitu kan, sama seperti ketika si orang tersebut masih hidup. Ya. Misalnya sering di dapur, jadi perilakunya tuh dari kurang lebih sama lah, cara nangisnya, suaranya. Ada juga versi yang ketiga, itu adalah hanya residual energy. Artinya residual energy di sini adalah aktivitas si manusia tersebut ya, yang sudah almarhum. Nah, itu terrecord oleh alam, katanya sih seperti itu Ya. Akhirnya muncul di waktu-waktu tertentu, si energi itu muncul misalkan lagi di dapur, jadi menimbulkan yang namanya poltergeist. Even kalau lagi benar-benar lagi ekstrimnya bisa berwujud. Jadi ada beberapa versi ya tadi yang saya jelasin, 1, 2, 3 versi. Ada juga versi lainnya, orang yang skeptis percaya bahwa itu adalah hal yang tidak pernah terjadi atau bisa dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita tahu kalau di kampung-kampung dulu kalau lagi rame katanya, kalau lagi rame yang Marakayangan, yang lagi gentayangan, rame juga yang lagi maling dan mencuri. Ya. Dimanfaatkan. Gitu. Ya, mana yang betul, biarlah ini jadi hasanah budaya yang ada di Tatar Sunda, terutama ya di daerah Jawa Barat. Yang jelas di sini kita bahas.
pengalaman masing-masing pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, maupun pemaparan logis dan asal-asalan dari member Gerimis. Oke, untuk Marakayangan sendiri mungkin bisa dijelasin secara morfologi bahasanya, mungkin ini bisa dijelasin apa sih Marakayangan itu, supaya bisa tercerahkan, ceritanya juga nggak terlalu lari dari konteks. Ya. Marakayangan itu apa? Marakayangan itu kalau dari itu kan bahasa Sunda Ya, diserap dari bahasa Sanskerta gitu. Mara itu menjelajahi katanya kan. Hayangan itu sebuah kerajaan yang ada di langit. Kalau langit, jadi bisa disimpulkan kalau Marakayangan itu seperti ini, disangkut pautkan dengan imajinasi saya. ya. Marakayangan itu sesuatu roh yang mungkin gentayangan yang bukan mengelilingi apa ya, yang masih menggantung di planet kita mungkin. Dimensi lain tapi berbeda gitu berbeda. ya. Cuman bentuknya lebih dari sekelebat doang, lebih berwujud gitu. Tapi kalau yang dipercaya masyarakat kan Marakayangan itu ya orang masih gentayangan. Bisa dilihat selama 40 hari setelah dari kematiannya. Ya wallahu alam sih ya. Tapi secara harfiahnya memang agak jauh, malah jauh. Marakayangan itu ya masih berputar-putar gitu ya. Tapi di dunia kayangan itu bisa diinterpretasikan sebagai negara yang di atas kan, kalau kahyangan seperti itu. Tengah-tengah lah, posisinya masih di tengah-tengah, belum ke mungkin kalau di bahasa agama itu akhirat mungkin ya, dan di kehidupan nyata pun tidak gitu. Jadi masih ngambang lah, posisinya ada di tengah-tengah. Jadi katanya, saya menambahkan, saya pernah mendengar penjelasan tentang Marakayangan ini. Emang kalau misalkan di kehidupan itu dibagi menjadi 3. Katanya salah satu versi mengatakan itu dibagi menjadi 3, yaitu kehidupan nyata, kehidupan sekarang kita ini ya, kehidupan nyata, cenah bahasa Sunda nama kehidupan nyata, terus di kahyangan, yaitu Marakayangan teh kahyangan, terus ketiganya atau katiluna yaitu alam kalanggengan, ya, alam yang abadi, di mana di kehidupan nanti kita yang diceritakan bahwa kita akan hidup lagi di sana, tapi bukan di muka bumi, yaitu di akhirat padang mahsyar ya, padang mahsyar itu di mana di sana kita mempertanggungjawabkan segala kelakuan amal ibadah kita selama di dunia. Berarti bisa dianalogikan sih, tadi kan ada dunia nyata, kahyangan. Kahyangan itu mungkin bisa juga kalau secara ajaran agama kan kita dunia nyata, kemudian dari dunia nyata setelah meninggal kita masuk ke alam barzah, alam kubur mungkin gitu ya. Dan di sebagian orang mempercayai walaupun meninggalnya lazim gitu ya, beberapa hari setelah kematiannya itu ruh masih ada di pintu katanya. Belum terlalu beberapa keyakinan Nah itu kan tadi terkait yang versi yang tadi saya jelasin di awal gitu kan. Lebih percaya versi yang mana, bahwa itu benar-benar ada roh yang gentayangan, atau itu adalah jin korun yang bergentayangan, atau yang ketiga lebih ke residual energi ketika seorang manusia masih hidup, itu orang almarhum itu masih hidup gitu. Lebih percaya kemana? Kalau Erik sendiri percaya mana? Si jin korun katanya kan, kalau jin korun lebih bisa menyerupai, bisa merubah wujudnya menyerupai si manusia yang baru menyerap energi. Soalnya sama juga, saya juga lebih percaya bahwa itu lebih ke jin korun yang menyerupai, yang katanya bisa meniru semua perilaku sikap kita dari kecil. Perilaku di sini berarti kan lebih gerak-gerakan yang sifatnya itu gestur, body language, ya kan? Ya. Tapi kalau sikap itu lebih ke yang buah pikiran. Sikap itu, kalau perilaku itu kan biasanya terlihat, kalau sikap itu lebih ke kesifatan. Jadi si jin korun bisa meniru semuanya. Kalau dia sendiri percaya lebih mana? Apakah percaya lebih ke benar-benar roh yang gentayangan, atau jin korun, atau emang cuma residual energi doang? Buat saya itu dibagi 2 versi ya. Kalau buat saya, kalau untuk si Marakayangannya itu
percaya tidak percaya. Yang jelas untuk sampai saat ini masalah Marakayangan itu saya tidak percaya. Tidak percaya karena saya lebih percaya pada Tuhan saya sendiri. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau yang memang ada Kalau meyakini iya. Fenomena ada yang gentayangan nih lagi rame satu kampung itu mungkin hanya jin yang usil. Bisa jadi kalau masalah itu. Bukan jin korunnya di si almarhum tersebut, bukan. Apa jin Kalau siapa aja bebas gitu. Jin korun yang ada di manusia itu atau almarhum atau almarhumah ya. Saya kurang tahu ya. Kalau masalah itu kurang tahu saya, dan untuk masalah keyakinan saya atau percaya tidak percayanya seperti tadi ditanyakan, saya nggak percayanya karena gini. Satu, amit-amit nauzubillah menarik hanya sekedar contoh ya. Saya Marakayangan belum pernah. Iya. Dan mati pun belum pernah, ya kan? Masalah alamnya itu dibagi berapa, saya walau alam. Yang jelas saya percayakan Tuhan saya yang menciptakan saya, dan saya meyakini terhadap ciptaannya, itu makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa beserta alam semesta ini. Karena untuk saya alhamdulillahnya untuk sampai saat ini saya masih hidup di dunia nyata gitu. Kalau masalah pendapat Marakayangannya itu ya saya bisa meyakini bahwa itu salah satu manifestasi atau cara makhluk-makhluk gaib menyerap segala residual energi yang ada di si almarhumah atau almarhum gitu. Iya benar, masuk di akal sih. Memang kebanyakan, tapi ini sedikit sering aja ya guys. Tapi kalau kita coba sekali kita pernah lihat sinetron atau TV yang secara nggak langsung memberikan doktrin terhadap kita bahwasannya itu emang adalah roh ya. Jadi ketika di sinetron itu disebutkan wah meninggal si orang tersebut kelihatan sedih gitu ya, ngeliatin keluarganya, sanak family-nya. Di situ secara nggak langsung itu memberikan doktrin yang ada gitu kan, Marakayangan. Justru yang biasa digaungkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dimana pendapat mainstream ini, kita kalau bicara voting, ketiganya juga percaya bahwa itu bukan emang roh orang tersebut kan. Even orang itu bunuh diri, wallahu alam ya. Karena di agama kita sendiri sebutkan kalau dia meninggal udah lepas urusannya. Ya. Tapi di mana kalau misalkan ada kan istilah si roh dan si raga dan rohnya tidak diterima bumi. Nah, ini justru yang jadi hal yang menarik ya. Ada kepercayaan bahwa si roh itu nggak diterima. Nah, itu kan ada sebab akibat. Itu adalah sebab terjadinya Marakayangan. Baik lagi ke tadi, kalau saya pribadi sih ya, karena saya percaya kalau yang udah meninggal pasti udah lepas urusannya di bumi. Kalaupun terjadi, ada itu kan hanya anggapan orang aja, tidak diterima oleh bumi. Meskipun ada terjadi fenomena Marakayangan, itu mungkin hanya jin yang jahil aja mencoba menggoda iman kita. Seperti itu ya. Kalau untuk cerita Marakayangan ini yang saya paling ekstrim ini pengalaman memang secara nggak langsung saya nggak mengalami. Saya waktu itu masih kelas 1 SMA. Jadi SMA itu saya tinggalkan di daerah Lembang Utara ya. Di daerah Bandung Utara lah yang memang terkenal dingin. Jadi waktu kejadian itu ada yang bunuh diri di suatu desa di pertengahan lah. Sedangkan saya tinggalnya agak ke puncak dikit, agak ke dekat Kebun Pinus. Waktu kejadian itu ada seorang wanita ya, katakanlah yang bunuh diri. Entah kenapa ketika setelah kejadian bunuh diri wanita itu banyak beredar cerita-cerita bahwasannya banyak orang yang melihat ya menyaksikan, jadi saksi melihat penampakan cewek tersebut lagi nangis katanya di pangkalan ojek di bawah gapura. Bukan hanya fenomena suara yang saya dengar, katanya hampir semua tukang ojek diganggu, hampir semua warganya diganggunya dengan suara maupun juga secara penampakan wujud, bungkelekan. Suaranya persis sama orang almarhum itu yang bunuh. Baru suara itu. Iya. Jadi saya mengalami gini, biasanya kalau malam kan saya suka main bulu tangkis tuh ke arah saya kan agak ke atas lagi tuh. Jadi kalau saya main ke arah utara lagi, ke arahnya Kebun Pinus. Lumayan berat ya menceritakan hal ini ya. Asli.
Itu kan akses emang jalan utama antar Subang dengan Lembang tuh lewat situ ya nantinya. Itu biasanya kan ramai, tahu sendiri lah, lalu lalang apalagi sekarang jalur. Nah itu memang kalau jalan tuh ramai, jalan raya tuh mobil berdatangan. Tapi warga pada saat itu jam maghrib itu udah nggak boleh ada yang keluar. Percaya nggak percaya, si hantu Marah Kayangan itu dia mengeksplor hampir semua desa yang ada di sekitar desanya, sampai ke arah utara, selatan, timur, barat. Yang di tempat saya itu kejadiannya bahkan sampai teman saya sendiri masih ada sekarang orangnya ngelicik oleh. Jadi dia itu waktu suatu malam kan udah sepi itu karena ada gujrut lah, kalau warga Sunda mah lagi ramai. Dia tidur lebih awal. Biasanya jam 10 masih ramai, jam 9 udah sepi, dia mau tidur. Dia kan di kamarnya itu ada jendela di atas dari kaca, nggak dipakai gorden, nggak ditutup, memang kelihatan. Di situ ada eksistensi. Kenapa kan wanita yang tadinya percaya dari dengar orang, dia ngalamin sendiri sampai pucet, besoknya sampai kepikiran karena ternyata bukan bohong. Saya ngalamin ketika malam tuh, saya masih main tuh sama temen-temen ke kampung temen lah, biasanya ke arah utara dikit gitu. Wih, di jalan tuh sudah sepi banget, cuman yang lewat mobil lalu lalang aja. Ada yang nemuin di dekat kandang sapi, kena lagi nangis gitu. Yang dengar itu tetangga hampir semua. Tetangga yang ada di sekitaran kandang sapi tersebut semua dengar. Akhirnya kan ada yang beraniin keluar, katanya disenterin, nggak ada. Tapi ditinggal lagi pulang ke rumah, ada lagi sampai seharian, sampai subuh suara nangisnya itu. Akhirnya itu bisa hilang, itu masyarakat tempat asalnya yang almarhum itu kayak bikin pengajian orang pintar, jadi ngundang orang pintar lah waktu itu katanya, kemudian minta doa agar bisa diterima gitu. Akhirnya dari situ udah nggak pernah kejadian lagi. Memang saya pada saat itu nggak mengalami secara langsung melihat, tapi ambience-nya, suasananya pada saat itu ngerasain banget. Maghrib udah sepi, udah jarang. Maghrib paling udah yang ngaji, pulang ngaji udah sepi. Karena mendukung kan suasananya dingin gitu daerah Lembang. Dengan posisi kalau malam hari hening kan ya, banyak suara-suara tongeret yang sedang berkencan. Itu waktu itu benar-benar viral banget tentang berita Marah Kayangan itu. Dimana waktu itu juga teknologi nggak ini sekarang ya. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi konsumsi yang pernah dari mulut ke mulut, dan memang jadi konsumsi publik pada saat itu. Nah, kurang lebih eta cerita dari saya mah pribadinya ya, intinya secara nggak langsung lah. Mungkin dari teman-teman lo bisa ngalamin secara langsung, bisa diceritain langsung ke budak sendiri. Tarik dulu. Kalau aku ya, memang pengalaman secara sendiri belum pernah sih ya, cuman ini pengalaman saudara saya, tapi mungkin bisa menghiasi malam inilah. Minimal saudaraku izinkan aku menceritakannya. Jadi gini, dulu tuh ada suatu kejadian tabrakan agak tragis sih, agak tragis. Tabrakan itu si korban motor itu sampai meninggal, hilang matanya lepas. Yang meninggal ini saudara bukan? Bukan. Nah, si itu hilang matanya. Terus beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, si itu Marah Kayangan, si yang korban itu, dan usut saudara saya nemuin matanya beberapa hari itu tuh. Si matanya tuh udah gede lah, bengkak mungkin, udah gede, dan si saudara saya sontak kaget itu mata, diinget-inget, langsung lapor lah ke ini mata yang waktu itu yang berwenang gitu. Waktu itu
kejadian itu beberapa hari yang lalu. Dan tiba-tiba ketika malam Jumat, pas banget malam Jumat Kliwon, si korban almarhum itu tiba-tiba datang ke rumah temen yang nemuin, ke rumah saudara yang nemuin bola mata. Iya, ke rumah saudara itu. Tiba-tiba ngetuk pintu jam 11:30 katanya, kurang lebih gitu. Ngetuk pintu, belum tidur. Tok. Iya bentar, nya kedap pakai sarung. Langsung pas bukain pintu, Allahu Akbar,